Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 22 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi penurut-penurut hukum-Mu, dan itulah ujian kesetiaan kami kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Karena Ketaatan Adalah Ujian Kesetiaan kepada Allah. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 17, berbunyi, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Yakobus 1 ayat 22. Hanya ada dua golongan dalam dunia saat ini, dan hanya dua golongan yang akan diakui dalam penghakiman, yaitu mereka yang melanggar hukum Allah dan mereka yang menurutinya. Kristus memberikan ujian untuk membuktikan kesetiaan atau ketidaksetiaan kita. "Jikalau kamu mengasihi Aku," katanya, "kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Christ Object Lessons, halaman 283. Syarat untuk kehidupan kekal sekarang sama seperti dulu, seperti di Taman Eden sebelum kejatuhan nenek moyang kita yang pertama.
penurutan yang sempurna terhadap hukum Allah, kebenaran yang sempurna. Jika kehidupan kekal diberikan tanpa penurutan yang sempurna terhadap hukum Allah, maka kebahagiaan seluruh alam semesta akan terancam. Jalan bagi dosa akan terbuka dengan segala kesulitan dan kesengsaraannya untuk selama-lamanya. Steps to Christ halaman 62. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Suatu kali, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Mari kita baca yang terdapat dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31 berbunyi, "Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan anak sulung yang menjawab, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Sementara di dalam Alkitab bahasa Inggris, anak sulunglah yang berkata, "Aku tidak akan pergi," tapi akhirnya bertobat dan pergi. Untuk menolong, berikut disandingkan versi Inggris dan Indonesia. Matius 21 ayat 28. Perhatikan dalam bahasa Inggris dikatakan, "He went to the first son and said, 'Son, go and work today in the vineyard.' The son answered, 'I will not go.' But later he decided he should go, and he went." Tetapi dalam bahasa Indonesia dikatakan, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Keduanya berbeda. Nah, oleh karena tulisan Roh Nubuat umumnya menggunakan Alkitab versi King James, maka kita gunakan perumpamaan versi bahasa Inggris, yaitu anak pertama yang awalnya menolak tapi akhirnya bertobat, dan anak kedua yang awalnya menurut tapi akhirnya murtad. Tentang anak kedua dikatakan dalam Christ Object Lessons halaman 278 paragraf 4. Dalam perumpamaan itu, anak laki-laki yang berkata, "Baik, Bapa," menggambarkan dirinya sebagai orang yang setia dan taat. Namun, waktu membuktikan bahwa pengakuannya itu tidak benar. Dia tidak memiliki kasih sejati untuk bapaknya. Mengenai hal ini, Roh Nubuat melanjutkan dalam Christ Object Lessons halaman 279 paragraf 1. Banyak orang saat ini mengaku mematuhi perintah-perintah Allah, namun mereka tidak memiliki kasih Allah di dalam hati mereka untuk mengalir kepada orang lain. Dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata, secara pengakuan mereka mengaku sebagai anak Tuhan, namun secara hidup dan karakter mereka mengingkari hubungan tersebut. Mereka tidak menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Mereka hidup dalam kebohongan. Nah, tentang anak yang pertama, meski dia awalnya menolak, tapi akhirnya pergi, bukan berarti layak menerima pujian. Meskipun dia tidak munafik dan berkata apa adanya, namun dia adalah orang berdosa. Baik anak pertama dan anak kedua sama-sama orang berdosa. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Christ Object Lessons halaman 280 paragraf 4. Ketika himbauan Roh Kudus masuk ke dalam hati, satu-satunya keamanan kita terletak pada tanggapan terhadapnya tanpa penundaan. Ketika panggilan datang, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur, jangan menolak undangan tersebut. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu.
Ibrani 4 ayat 7. Tidaklah aman untuk menunda penurutan. Anda mungkin tidak akan pernah mendengar undangan itu lagi. Jadi, meskipun anak yang pertama sempat tolak, namun akhirnya pergi, bukan berarti aman. Sebab akan ada waktu, tidak ada kesempatan kedua. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, selagi ada waktu, begitu menerima panggilan, jangan keraskan hati. Segera turut perintah Allah. Dan itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 328 paragraf 3. Syarat untuk kehidupan kekal sekarang sama seperti dulu, seperti di Taman Eden sebelum kejatuhan nenek moyang kita yang pertama. Penurutan yang sempurna terhadap hukum Allah, kebenaran yang sempurna. Sejak di Taman Eden sampai sekarang, ujian kesetiaan kita kepada Allah adalah sama, yaitu apakah kita menurut hukumnya atau tidak. Sebab penurutan hukum Allah, yaitu kebenaran yang sempurna, adalah hidup yang kekal. Namun di sisi lain, Yesus berkata, mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Bagaimanakah hubungannya dengan penurutan hukum Allah dengan sempurna? Yang dimaksud mengenal adalah mengenal karakter, yaitu karakter Bapa dan anaknya. Dan hukum Allah adalah salinan karakternya. Karenanya, dengan menurut hukum dengan sempurna, kita menerima salinan karakter Bapa. Inilah hubungannya mengenal Bapa dan anaknya dan menurut hukum yang adalah kehidupan yang kekal. Sekarang, bagaimana caranya untuk menurut hukum dengan sempurna? Ingat pekabaran yang lalu, bahwa kita dapat menurut hukum dengan sempurna dengan menerima anak Allah dalam hati kita. Dan Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya ingat yang berikut ini, dalam The Review and Herald tanggal 10 Juni tahun 1890 paragraf 2 yang berkata, ada dua roh di dalam dunia ini, roh Kristus dan roh antikristus. Tidak heran, saudaraku dalam Tuhan, hanya ada dua golongan, yaitu yang menurut hukum Allah dan yang melanggar hukum Allah. Karenanya jangan salah pilih, terimalah Roh Kudus yang adalah roh Kristus di dalam hati kita, maka penurutan hukum yang sempurna menjadi bagian kita dan hidup kekal menjadi jaminan bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang sangat menguatkan pada pagi hari ini, bahwa penting bagi kami untuk menuruti hukum-Mu dengan sempurna, dan itu hanya dengan mengenal Engkau ya Bapa dan anak-Mu, Yesus Kristus. Dan bila mana kami telah menerima pengenalan yang benar, kami pun menerima roh yang benar, yaitu roh anak-Mu yang Engkau suruh ke dalam hati kami, sehingga masing-masing kami menjadi pelaku-pelaku hukum-Mu yang sempurna, yang mana adalah karakter-Mu, dan kami boleh memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami Yesus dan hiduplah dalam kami, agar masing-masing kami diubahkan hingga pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali, kami semua layak untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.